warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiang Barwati, mahasiswi IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat adiktif dan adiktif, yang mana ini materi kelas 8 semester 1. Pengertian dari zat aditif. Zat aditif ini merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik dalam memproses atau mengolah, menyimpan dan mengemas pada makanan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, yang maksud tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan, yang mana di Indonesia pemakaian zat aditif diatur oleh Departemen Kesehatan dan diawasi oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM. Yang selanjutnya yaitu pemberian zat aditif pada makanan secara garis besar bertujuan untuk mempertahankan nilai gizi makanan, karena selama proses pengolahan makanan zat gizi ada yang rusak atau yang hilang. Yang kedua yaitu agar makanan lebih menarik sehingga konsumen atau pembeli itu tertarik membeli makanan tersebut, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet, dan agar makanan lebih tahan lama disimpan. Selanjutnya yaitu macam-macam zat aditif. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, zat aditif ini dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintesis atau buatan. Zat aditif alami ini tentunya dibuat dari alam atau lingkungan sekitar, yaitu alam, tanpa disintesis, karena dari tulisannya kan alami, tentunya tanpa adanya sintesis. Zat aditif alami ini merupakan zat tambahan yang ada pada makanan yang digunakan untuk merubah bentuk atau kondisi pangan, seperti bentuk, rasa, dan tahan atau ketahanan lama dalam makanan tersebut atau lainnya. Zat aditif alamiah ini mudah diperoleh dan lebih aman digunakan. Selain itu juga dengan mudah ditemukannya atau aman digunakan ini, zat aditif memiliki kelemahan, yaitu penggunaannya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dan selain itu juga kurangnya stabil kepekatan dan kurang tahan lama jika digunakan untuk mengawetkan makanan atau lainnya. Contoh dari zat aditif alami dan kegunaannya yaitu pertama yaitu sebagai pewarna, dan contohnya itu pada wortel, kunyit, daun suji. Wortel itu digunakan untuk warna oranye, dan biasanya kalau orang Jawa atau orang-orang itu digunakan untuk pembuatan selai nanas sebagai warna kuning atau oranye. Lalu kunyit sebagai warna kuning, biasanya digunakan untuk pembuatan nasi kuning, memberi warna kuning. Lalu daun suji digunakan warna hijau. Yang selanjutnya yaitu kedua itu pemanis. Biasanya kalau secara alamiah, pemanis untuk membuat rasa manis secara alami itu dibuat dari gula tebu atau gula pasir yang pertama. Yang kedua itu gula aren. Yang ketiga gula jawa atau gula kelapa. Yang keempat itu madu. Gula tebu ini berfungsi sebagai zat pengawet karena gula ini dapat menyerap kandungan atau bersifat higroskopis. Sedangkan pada gula jawa ini dapat dihasilkan dari tanaman aren. Hanya saja gula aren ini lebih manis sehingga sering digunakan dalam pembuatan jenang. Lalu gula jawa biasanya digunakan untuk pembuatan minuman seperti dawet, es, dengan sirup. Lalu madu ini digunakan untuk menambah gizi dalam makanan. Yang ketiga yaitu pengawet. Biasanya secara alamiah, kalau menggunakan pengawet secara alamiah itu digunakan garam dapur, bawang putih, dan asam cuka. Pada garam dapur ini digunakan sebagai pengawet makanan karena
Garam dapur ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri dalam makanan. Selain itu juga, garam dapur mampu membunuh bakteri. Selain dapat menghambat, juga dapat membunuh. Nah, karena garam dapur ini bersifat higroskopis. Lalu kedua, bawang putih. Bawang putih ini mengandung zat alicin, yang mana zat alicin ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga kalau membuat pengawet secara alami itu dapat menggunakan bawang putih. Lalu yang ketiga yaitu asam cuka. Asam cuka ini dapat membunuh bakteri. Biasanya asam cuka ini digunakan untuk pengawet buah atau sayuran. Yang ketiga yaitu penyedap. Penyedap ini biasanya menggunakan garam dapur, bawang putih, dan cabai merah. Pemberian aroma. Pemberian aroma secara alami biasanya menggunakan daun jeruk, lalu vanili, serai, dan daun pandan. Lalu bahan pengasam. Bahan pengasam ini digunakan untuk menghilangkan rasa enek atau biasanya itu rasa mual pada saat mengonsumsi makanan. Yang kedua, setelah tadi macamnya zat aditif secara alami, yang kedua ini yaitu zat aditif secara sintesis atau buatan. Zat aditif secara sintesis ini merupakan zat aditif atau zat tambahan yang diperoleh melalui sintesis dari bahan kimia yang bersifat hampir sama dengan bahan alamiah yang sejenisnya. Dan keunggulan dari zat aditif sintetis ini dibanding dengan zat alamiah itu, zat aditif itu lebih stabil, menggunakannya itu lebih sedikit sudah efektif dan biasanya tahan lama. Sedangkan pada zat alamiah tadi kan kalau dalam penggunaannya harus dalam jumlah banyak dan tidak bisa tahan lama. Sedangkan kelemahannya, jika terlalu banyak menggunakan zat aditif sintesis ini dapat menimbulkan risiko terkena penyakit seperti penyakit kanker atau bersifat karsinogenik. Nah, ini merupakan contoh zat-zat aditif sintesis serta kegunaannya. Yang mana yaitu pertama itu zat pewarna, yang mana untuk digunakan untuk menarik tampilan dari bentuk makanan atau lainnya untuk menarik konsumen. Contohnya itu eritrosin yang digunakan untuk merubah warna merah atau digunakan untuk menjadi warna merah. Yang kedua yaitu pemanis. Dalam zat aditif sintesis ini, pemanis gula diganti dengan pemanis sakarin, aspartam, asesulfam, siklamat, dan sorbitol. Yang mana pemanis sintesis ini biasanya dipakai untuk pembuatan sirup, sari buah sama dengan pemanis pada alamiah tadi, zat alamiah. Tetapi bedanya pemanis yang alami itu terbuat dari bahan-bahan alami atau yang berasal dari lingkungan secara alami, sedangkan zat sintesis ini dibuat dari zat lainnya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu pengawet. Pengawet ini digunakan agar makanan lebih tahan lama dalam disimpan, tidak cepat membusuk. Zat-zat pengawet sintetik ini seperti natrium benzoat atau asam benzoat, natrium nitrit, dan asam propionat, dan asam sorbitat. Lalu pada penyedap, zat aditif penyedap ini biasanya yang kita kenal itu MSG atau monosodium glutamat, yang dikenal dengan merek dagangnya itu Ajinomoto, Miwon, dan lain-lain. Lalu untuk antioksidan, zat antioksidan ini berfungsi untuk melindungi makanan dari kerusakan akibat oksidasi lemak atau minyak yang mengandung senyawa tak jenuh. Yang termasuk antioksidan itu butyl hidroksyanisol atau BHA dan butyl hidroksituleon atau BHT yang ditambahkan pada lemak atau minyak goreng agar tidak cepat basi atau tengik. Yang kedua yaitu asam askorbat yang ditambahkan
dalam daging olahan atau daging awetan seperti daging kaleng seperti makanan bayi, kalengan, kaldu, dan lain-lain. Sekuestran atau zat pengikat logam. Zat pengikat logam atau sekuestran ini merupakan bahan penstabil yang digunakan dalam berbagai pengolahan bahan makanan. Lalu penambah aroma. Zat aditif ini untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan seperti etil buterat rasa nanas, amal valerat rasa buah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengatur keasaman. Zat aditif ini berfungsi untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Yang selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang terdapat pada makanan atau minuman atau obat-obatan yang dapat menimbulkan rasa ketagihan, dan jika berhenti mengonsumsi akan merasa terjadi keanehan atau kehilangan sesuatu pada dirinya, kebiasaan pada dirinya. Yang pertama yaitu contoh-contoh dari zat adiktif yaitu 1. Psikotropika. Narkoba atau singkatan dari psikotropika ini, menurut undang-undang, jenis psikotropika ini dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Golongan 1 ini meliputi ekstasi dan DOM, LSD, yang mana jika dikonsumsi dapat mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Lalu golongan 2 yaitu amfetamin, metafetamin, fenitilin, yang mana mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan sama dengan golongan 1. Yang ketiga yaitu golongan 3. Golongan 3 ini meliputi amorbarbital, buprenorfina, mogadon, yang mana mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Yang keempat yaitu diazepam, metrazepam, lexaton, yang mana termasuk golongan keempat, mempunyai kategori yang ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi juga harus menggunakan resep dokter. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama yaitu amfetamin. Amfetamin mempunyai dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf, sehingga jika disalahgunakan dapat menimbulkan rasa kegembiraan, tenaga bertambah, perasaan sehat, berkuasa, dan percaya diri jika dikonsumsi. Yang kedua, ekstasi. Ekstasi ini salah satu zat psikotropika dan diproduksi secara tidak sah atau ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Yang kedua yaitu narkotika, jenis narkotika. Menurut undang-undang ini narkoba jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama berpotensi sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan, contohnya opium, heroin, dan ganja. Yang kedua yaitu golongan 2 berpotensi kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan, contoh petidin, candu, dan beta-metadol. Golongan 3 yaitu memiliki potensi yang ringan dalam menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan, contoh asetil dihidrokodeina, dextroproposifan, dan lain-lain. Dampak penggunaan zat adiktif dalam jangka pendek. Dalam mengonsumsi ganja dalam jangka pendek akan menimbulkan rasa cemas dan gembira, cemas campur rasa gembira, banyak tertawa dan banyak halusinasi, dan terjadi peningkatan denyut nadi, denyut jantung, dan lain-lain. Sedangkan pada heroin dapat menghilangkan rasa nyeri, rasa nyaman, rileks, dan mengantuk. Dan itu juga pada morfin, opium, dan kodein. Pada MDMA dan metafemin menyebabkan insomnia, rasa riang, dan rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Sedangkan pada alkohol dapat menyebabkan mabuk, kehilangan keseimbangan tubuh, terjadi kecelakaan jika sedang mengendarai kendaraan. Sedangkan dalam jangka panjang dampaknya dapat menyebabkan daya pikir yang berkurang,
motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar itu dapat berkurang atau menurun pada ganja, sedangkan pada heroin menyebabkan ketergantungan hingga meninggal jika terjadi overdosis, sembelit, gangguan menstruasi, impotensi, dan itu juga pada morfin, opium, dan kodein. Pada MDMA dan metafemin dapat menyebabkan kekurangan gizi, anemia, penyakit jantung, dan gangguan jiwa, dan juga pembuluh darah dapat pecah jika terlalu dalam jangka panjang. Penggunaan dalam jangka panjang. Pada alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, dan menyebabkan gangguan pada jantung. Nah, cara menghindari diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika. Penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika dapat dihindari baik secara preventif maupun kuratif. Secara preventif atau pencegahan, yang pertama yaitu meningkatkan hubungan keharmonisan rumah tangga atau dalam kondisi rumah, karena kondisi rumah atau keharmonisan dalam rumah atau keluarga itu sangat mempengaruhi sikap seseorang dalam bertindak. Yang kedua yaitu memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif. Yang ketiga, memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh dengan bujukan lain, termasuk bujukan teman sebaya. Meskipun berteman dengan baik, kita tidak boleh terpengaruh dengan omongan orang atau bujukan orang. Yang keempat yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Ini bisa ditaruh yang awal, cara preventif pencegahan yang pertama. Yang kedua yaitu secara kuratif. Untuk keadaan darurat, pertolongan pertama terhadap penderita yang dialami oleh pemakai zat adiktif psikotropika dapat dilakukan dengan cara pemakai dimandikan dengan air hangat, diberi banyak minum, diberi makanan yang bergizi dan dalam jumlah banyak, sedikit tapi sering, dan dialihkan perhatiannya dari zat adiktif dan psikotropika. Bila usaha ini belum berhasil, dokter dapat memerlukan pertolongan dokter seperti upaya yaitu melakukan penghentian total, dan pemakaian obat akan menimbulkan gejala putus obat atau sakau, sehingga pada tahap ini perlu diberi terapi untuk menghilangkan gejala-gejala yang timbul. Yang terakhir yaitu rehabilitas. Setelah menjalani detoksifikasi hingga tuntas tes urin dan segalanya, tubuh si pemakai secara fisik memang tidak ketagihan lagi, tetapi secara psikis biasanya sering timbul rasa keinginan terhadap zat tersebut yang terus membuntuti di alam pikirannya dan perasaannya. Untuk itu, setelah detoksifikasi perlu dilakukan proteksi lingkungan dan pergaulan yang bebas dari lingkungan pecandu narkoba atau zat adiktif. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.